Di antara padatnya aktivitas, mari kita berhenti sejenak, menguatkan iman, menata hati, dan memperbaiki diri. Inilah Kultum, tausiah singkat penuh makna, sebagai pengingat dalam setiap langkah kehidupan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, teman-teman pendengar yang dimuliakan Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneguk iman, untuk merasakan manisnya puasa dan lain sebagainya. Teman-teman pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang kita bisa lakukan ketika masuk di bulan Ramadan, dan hal ini dilakukan agar kita tidak cepat bosan, tidak cepat malas, adalah kita menyetel target. Kita mengorganisir target langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Misalnya, dalam satu bulan ini kita akan menghatamkan sekali, menghatamkan 2 kali, menghatamkan 3 kali, dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan pecah dalam satu hari. Misalnya kita akan membaca 1 juz ketika mau menghatamkan sekali, membaca 3 juz ketika akan menghatamkan 3 kali dalam sebulan, dan seterusnya. Maka ini akan menjadi pemantik untuk kita agar tetap semangat dalam menjalani rutinitas kebaikan di bulan Ramadan. Dan kalau teman-teman sekalian lihat di bukunya James Clear, Atomic Habits, di sana dijelaskan bahwa hal yang membuat kita semangat dalam melakukan suatu kegiatan itu adalah kita berharap reward di akhir ketika telah melakukan kegiatan tersebut. Maka bisa kita tarik ke Ramadan saat ini, bahwa ketika kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka kita akan menjadi lebih bersemangat. Ada pemantik di sana karena kita membayangkan ada reward di sana. Apa rewardnya? Rewardnya adalah ridwanun minallah, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian teman-teman sekalian, salah satu faedah yang pertama tadi kan kita lebih bersemangat dan tidak cepat bosan. Yang kedua adalah ketika kita sudah menyetel target, ketika kita sudah nahuttu huttatan, yakni memvisualisasikan besok kita mau apa, di akhir Ramadan kita mau menghatamkan berapa kali, mau tarawih berapa kali. Itu ketika kita tidak melakukannya karena suatu hal yang syar'i, misalnya kita sudah meniatkan kita akan menghatamkan Al-Quran 3 kali selama Ramadan, ternyata pada saat Ramadan kita dilanda sakit atau ibu kita sakit sehingga kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran karena ada sesuatu yang syar'i atau hal-hal yang lain. Maka ketika kita tidak sudah men-set target dan men-set langkah-langkah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan, walaupun kita tidak melakukan itu, maka kita akan tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang sudah kita niatkan. Kata para ulama, niyatul mu'min khairun min amalih, dan Rasulullah SAW bersabda, man hamma bi hasanatin wa lam ya'mal bih falahu ajrun, atau kama qala, barang siapa dari manusia, dari orang muslim, dari orang mukmin yang hamma, meniatkan sesuatu kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkan apa yang dia niatkan karena sesuatu alasan yang syar'i, maka dia akan tetap mendapatkan ajrun kamil, akan tetap mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka salah satu maka faedah kedua dari ketika kita men-set goal, men-set target, men-set langkah-langkah kita di bulan Ramadan, satu adalah untuk menghindarkan kemalasan dan bosan. Yang kedua adalah agar ketika kita ada halangan dari melakukan kebaikan-kebaikan yang kita sudah niatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap mengganjar kita dengan balasan yang setimpal, dengan dengan kebaikan yang sama dengan apa yang kita niatkan. Dan ini
sudah banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang ini. Salah satunya dulu sekali pada zaman sebelum Nabi ya, sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada seorang soleh yang melewati Gunung Jubail. Begitu terus kemudian dia berandai-andai, seandainya gunung ini adalah makanan, maka aku akan membagikannya kepada penduduk yang sedang kelaparan. Waktu itu sedang paceklik, sedang dilanda kelaparan. Maka Nabi pada saat itu dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala, kabarkan kepada orang ini bahwa amalnya diterima. Kemudian dikabarkanlah, maka orang tersebut heran, aku tidak melakukan amal apapun. Maka dikasih tahu bahwa hammu tadi, niatmu tadi untuk memberikan makanan, walaupun kamu tidak melakukan itu termasuk kebaikan dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali riwayat-riwayat yang menyatakan ini. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, men-set goal, huttatan, target-target yang ada di bulan Ramadan itu faedahnya banyak. Nah, salah duanya adalah itu untuk menjaga semangat kita, dan yang kedua adalah agar itu menjadi backup kalau kita tidak bisa melakukan amalan tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja menyimak Kultum. Semoga setiap nasihat yang tersampaikan menjadi amal jariah dan penyejuk jiwa. Jadikan hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Sampai jumpa di Kultum Prameswara 103,9 FM.